Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Utama, mahasiswa dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember dengan NIM 18 19 10 70 10 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika, yaitu mengenai bab populasi dan sampel. Mengenai bab populasi dan sampel, yang pertama adalah populasi. Apa itu populasi? Nah, populasi itu dalam statistika bisa merujuk pada sekumpulan individu yang mempunyai karakteristik sama. Contohnya tuh dalam satu kelas. Dalam satu kelas tuh karakteristik sama itu ya mereka sama-sama sebagai murid atau mahasiswa gitu. Jadi mereka tuh bisa dikelompokkan menjadi sebagai populasi. Sementara sampel, apa itu sampel? Nah, kalau sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasinya. Jadi dalam populasi itu diambil beberapa sebagai sampel. Itu sudah bisa mewakili seluruh populasi. Semua dalam satu kelas tuh ada rata-rata tinggi badan murid-murid itu bisa diambil atau bisa ditentukan hanya melalui beberapa sampel saja. Nah, populasi dan sampel itu termasuk dalam ukuran pemusatan data yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Nah, yang pertama adalah mean atau rataan. Di sini rataan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, berikut adalah rumusnya. Di sini pada data tunggal, X bar adalah penjumlahan dari seluruh data dari data I sampai N dibagi jumlah sampel yang diambil. Semua sampelnya ada 10 ya dibagi 10 gitu. Kalau data kelompok itu jumlah dari perkalian frekuensi dikali dengan titik tengah, biasanya ada panjang kelas. Lebih jelasnya nanti ada contoh soal sih. Jadi langsung aja ke contoh soal biar jelas nih. Nah, di sini adalah rata-rata data tunggal. Di sini diambil 9 sampel dari sebuah populasi, yaitu tentang nilai ujian suatu kelas. Di suatu kelas itu diambil 9 sampel. Yang pertama ada Bambang. Bambang itu dapat nilai 78. Yang kedua ada Tari. Tari mendapat nilai 80. Yang ketiga ada Bom. Dia mendapat 95. Yang keempat ada Aril, mendapatkan nilai 53. Susanti mendapat nilai 76. Jarwo mendapat nilai 87. Angkel Mutu mendapat nilai 54. Ladusing mendapat nilai 95. Raju mendapat nilai 43. Bagaimana cara mencari rata-rata dari data tersebut? Di sini rumusnya adalah X bar atau rata-rata itu sama dengan penjumlahan dari data ini, nilai-nilai ini dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah sampelnya. Di sini diambil 9 sampel. Jadi dibagi dengan 9. Nah, jumlah seluruh datanya dibagi jumlah sampel yang diambil. Nah, di sini dimasukkan nilai-nilai yang sudah didapat dari beberapa sampel ini. 78 ditambah 80 ditambah 95 ditambah 53 ditambah 76 ditambah 87 ditambah 54 ditambah 95 ditambah 43
dibagi 9. Dan rata-ratanya dapat 73,44. Yang kedua ada rata-rata data kelompok. Nah, bedanya kalau pada rata-rata data kelompok, di sini ada frekuensi. Jika diambil contoh seperti tadi, seperti nilai sebuah ujian, ini yang mendapat nilai antara 11 sampai 15, ini adalah ada 4 sampel. Yang mendapatkan nilai 16 sampai 20 ada 5 sampel. Yang mendapatkan 21 sampai 25 ada 8 sampel. Yang mendapat 26 sampai 30 ada 8 sampel. Yang mendapat 31 sampai 35 ada 4 sampel. Dan yang mendapat nilai 36 sampai 40 ada 2 sampel. Nah, dari panjang kelas nilai dari yang didapat ini itu diambil nilai tengahnya, atau seumpama di sini kan ada panjang kelasnya kan ada 5, yaitu antara 11 sampai 15. Diambil nilai tengahnya yaitu 13. Kalau pada kelas kedua yaitu 16 sampai 20 diambil 18 dan seterusnya. Pokoknya diambil nilai tengahnya dari kelas per kelas tersebut. Terus nilai tengah tadi dikalikan dengan frekuensinya. Masing-masing kelas mempunyai frekuensi tersendiri. Sama kelas pertama frekuensinya 4, itu dikalikan dengan nilai tengahnya, yaitu hasilnya 52. Sesuai dengan rumus, X bar itu penjumlahan dari Fi dikali Xi. Maksudnya nilai tengah tadi dikalikan dengan frekuensi, itu dari semua data ini dijumlahkan, yaitu hasilnya 735 dibagi dengan jumlah sampelnya. Karena di sini frekuensinya ada 4, 5, 8, 8, 4, dan 2. Jadi di sini sampelnya ada 30, jadi dibagi dengan 30. Nah, di sini 735 dibagi 30 yaitu hasilnya 24,5. Jadi nilai yang didapat dari nilai rata-rata yang didapat dari ujian di kelas tersebut yaitu adalah 24,5. Yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Nah, jadi kalau data diurutkan itu pasti ada nilai tengahnya. Kita langsung di sini juga median dibagi menjadi 2, yaitu data ganjil dan data genap. Ya, kita akan membahas median data ganjil dulu. Di sini rumusnya posisi median adalah N ditambah 1 per 2. Jadi N ini adalah jumlah sampel atau jumlah datanya ditambahkan dengan 1 dibagi 2. Jadi kita seperti mencari tengah-tengah dari data tersebut gitu. Langsung aja ke contoh soalnya. Di sini terdapat data yaitu ada 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, dan 10. Karena tadi median adalah data adalah titik tengah dari data yang sudah diurutkan, jadi kita urutkan terlebih dahulu dari data ini. Data setelah diurutkan menjadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Jumlah sampelnya ada 11. Gitu. Langsung saja posisi mediannya. Berarti N 11 ditambahkan dengan 1 sesuai dengan rumus dibagi 2. Jadi ada urutannya adalah data ke-6. Itu adalah titik tengah dari data tersebut. Di sini data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Angka 7. Angka 7 adalah data
atau urutan ke-6 atau titik tengah dari data tersebut. Untuk data yang genap, caranya juga sama. Median jumlah sampel ditambah 1 dibagi 2. Tapi di sini datanya adalah urutan ke 5,5. Sementara di sini 5,5 itu tidak ada. Jadi kita cari dulu 5,5 itu ada di antara 5 dan 6. Data pada urutan kelima adalah 6 dan data pada urutan ke-6 adalah 7. Jadi kita mencari rataan dari 6 dan 7 dengan cara menjumlahkan 6 dan 7 dibagi menjadi 2. Jadi 6,5. Jadi titik tengah dari data ini adalah 6,5. Nah, yang ketiga adalah modus atau mode. Modus itu adalah data yang sering muncul atau sering terjadi. Nah, modus juga dibagi menjadi 2, yaitu adalah data tunggal dan data kelompok. Yang pertama ada modus data tunggal. Di sini ada contoh ya. Ada 2, 3, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9. Di sini data yang paling sering muncul adalah 7. 7 muncul 3 kali. Jadi nilai modusnya adalah 7. Jadi modus itu kita mencari data yang sering muncul pada sebuah data. Kalau yang ini 2, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Pada data kali ini angka yang paling sering muncul yaitu adalah angka 6. Jadi modusnya adalah 6. Yang ketiga, contoh yang ketiga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini karena semua sama, tidak ada nilai yang paling sering muncul, jadi pada data ini tidak ada modus. Nah, yang kedua pada modus adalah modus data kelompok. Pada modus data kelompok, nah, rumus ini modal atau kelas yang memuat modus itu sama dengan B atau batas bawah kelas modal ditambah dengan P, panjang kelas modal, dikalikan dengan dalam kurung B1 per B1 plus B2. B1 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sementara B2 adalah frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Kita langsung ke contoh soal saja. Nah, pada data kelompok di subbab modus, kita ambil contoh di sini ada 7 kelas. Pada tiap-tiap kelas itu panjang kelasnya ada 10. Jadi kita membuat sebuah contoh dari sebuah populasi di sebuah kelas. Nilai ujian dari siswa-siswa di kelas tersebut itu yang mendapatkan nilai 31 sampai 40 adalah 2 anak, yang mendapat nilai 41 sampai 50 adalah 3 anak, yang mendapat nilai 51 sampai 60 ada 5 anak, yang mendapat nilai 61 sampai 70 ada 13 anak, yang mendapat 71 sampai 80 ada 24 anak, yang mendapat nilai 81 sampai 90 ada 21 anak, yang mendapatkan nilai 91 sampai 100 adalah 12 anak. Jadi jumlah sampel di sini ada 80. Kita untuk mencari nilai modus dari data ini, kita coba cari satu-satu. Di sini kelas modalnya adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi di sini kelas dengan nilai frekuensi tertinggi adalah di kelas yang kelima. Kelas modalnya adalah kelas yang kelima, yaitu dengan frekuensi 24. Dan batas bawahnya
batas bawahnya berarti batas bawah dari kelas modal. Di sini batas kelas dari kelas kelima adalah 71. Jadi cara mencarinya adalah 71 dikurangi 0,5. Itu adalah batas bawah dari kelas modal. Jadi hasilnya adalah 70,05. Sementara B1 tadi adalah kelas modal dikurangi frekuensi kelas modal dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Di sini frekuensi kelas modal ada 24 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya itu ada kelas keempat, yaitu frekuensinya ada 13. Jadi 24 dikurangi 13 yaitu 11, dan B2-nya adalah frekuensi kelas modal dikurangi dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya yaitu adalah 21. Jadi 24 dikurangi 21 sama dengan 3. Panjang kelasnya adalah 10. Nah, karena sudah diketahui nilai dari masing-masing yang dibutuhkan untuk mencari modusnya, langsung kita masukkan saja. Modus ini sama dengan B ditambah P dikali B1 per B1 tambah B2. Kita masukkan nilainya 70,5 ditambah 10 dikalikan dengan 11 dibagi dengan 11 ditambah 3, yaitu hasilnya adalah 78,36. Jadi nilai yang paling sering muncul pada data pada contoh adalah 78,36. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.